Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Maestro Mobil Jogja. Pada video kali ini kami akan mereview sebuah mobil Mazda Premasi, sebuah MPV yang cukup jarang di Indonesia. Akan tapi mobil ini karena dia diproduksi oleh Mazda, salah satu perusahaan otomotif yang telah banyak sekali melahirkan banyak mobil-mobil legendaris. Saya kira Mazda Premasi ini sangat menarik untuk kita review. Seperti apa detail dan juga fitur-fitur yang ada di dalam Mazda Premasi? Langsung saja kita cek ke unitnya. Inilah unit yang sudah saya bicarakan tadi. Ini sebuah MPV keluaran Mazda. Ini adalah Mazda Premasi. Kita mulai review dari segi eksterior. Kita mulai dari bagian depan ya, para pemirsa. Untuk bagian depan bisa pemirsa lihat untuk desain lampu headlampnya, dia meruncing ya. Dia memberikan kesan yang cukup keren untuk sebuah MPV dan bahannya dia udah pakai Mika. Kemudian di bagian bumper depan ada sebuah list berwarna hitam yang memberikan kesan cakep ya untuk bagian wajah. Kemudian bisa pemirsa lihat untuk hidungnya, untuk grillnya, dia model grillnya kotak-kotak ya, dengan logo Mazda di bagian tengah. Kemudian di bagian bawah sini juga sebenarnya ada juga grillnya, dan di bagian sini kanan dan kiri belum dilengkapi fog lamp, akan tapi terdapat grill di sana. Kemudian kita geser ke bagian kiri depan. Untuk bagian kiri depan di sini ada side lamp ya, ada lampu samping yang dia nyala ketika kita melakukan sen kanan ataupun kiri. Kemudian untuk velgnya bisa pemirsa lihat, untuk velgnya ini sepertinya masih originalnya. Untuk velgnya dia velg dengan 5 baut. Untuk profil bannya dia 185/60 ring 15, dan untuk kondisi bannya ini masih tebal sekali seperti ban baru. Jadi bisa dibilang ini di atas 95% untuk kondisi bannya. Kemudian untuk unit ini sudah dilengkapi mud flap ya, atau kalau orang Jawa bilang kepet roda ya, di keempat sisi, maksud saya keempat roda sudah dilengkapi mud flap. Kemudian untuk Mazda Premasi ini di bagian samping kanan dan kiri ada body molding yang warnanya ini hitam ya, memberikan kesan yang lebih apik di bodi kanan dan kiri dari Mazda Premasi ini sendiri. Kemudian kita geser ke bagian atas. Di bagian atas sudah dilengkapi dengan roof rail. Sudah dilengkapi dengan roof rail, tambah cakep tentu saja. Dan bisa sih sebenarnya nanti di bagian tengah mau dikasih kasur atau apa. Nah, roof rail ini bisa jadikan tempat untuk mengikat. Kemudian untuk bensin dia ada sebelah kiri. Dan kita mulai geser ke bagian belakang. Oke pemirsa, untuk bagian belakang penampilannya seperti ini. Kita mulai dari bagian atas ya. Bagian atas ini sudah dilengkapi dengan spoiler, yang di bagian tengahnya ini sudah dilengkapi dengan lampu rem. Jadi akan menyala dengan terang ketika driver melakukan pengereman. Kemudian untuk kaca bagian belakang bisa dilihat ini besar sekali, dan juga untuk wiper, kaca belakang sudah dilengkapi dengan wiper juga sama besarnya. Dan di sini adalah identitas dari mobil ini, Premasi. Di bagian tengah ada logo, kemudian di bagian kanan ada nama dari brand itu sendiri, Mazda. Dan untuk stop lamp kanan dan kiri ini mikanya besar. Mikanya besar sekali dan simple ya, dia bentuknya simple. Dan untuk bagian belakang dia sudah ada ini list hitam yang dia senada seperti bodi
molding di kanan dan di kiri untuk menyelaraskan untuk menyelaraskan penampilan lah, seperti itu. Kemudian kita akan sedikit mengintip interior dari ruang bagasi. Untuk bagasi dia bukanya ke atas 100%, dan baik, kita bisa mengintip sedikit interiornya dari sini. Kita mulai dari pintu bagasi. Untuk pintu bagasinya bisa pemirsa lihat, untuk lipetannya masih utuh. Untuk lipetan masih utuh, sok bagasi juga masih kuat. Kemudian bisa pemirsa lihat untuk interior sekilas seperti itu kalau kita lihat dari belakang. Dan bisa dilihat di sini juga ada sebuah handle ya. Ini sebenarnya kalau user ingin memperluas ruang bagasi, bisa nih jok ketiga ini dihilangkan. Tentu saja untuk menghilangkan jok ketiga ini enggak susah-susah banget. Dan kalau jok ketiga ini dihilangkan, ruang bagasinya akan sangat besar sekali. Dan ada sebuah fitur yang cukup menarik di sini, bisa diperlihatkan mungkin ini ya. Jadi untuk seat belt atau sabuk pengaman, mobil ini sudah dilengkapi seat belt sampai baris ketiga. Dan untuk deck di dinding baris ketiga, tiap sisi ada cup holdernya. Jadi lengkap sekali. Dan saya akan mendemonstrasikan, bisa pemirsa lihat ya, untuk jok baris kedua itu desain punggungnya kok seperti itu ya. Saya akan mendemonstrasikan. Jadi di bagian baris kedua ini ada sebuah, bisa dibilang pencetan. Nah, seperti ini. Jadi baris ketiga bisa menaruh kaki di sini. Jadi menambah lega ya. Jadi nanti penumpang baris kedua tidak ada, penumpangnya pindah ke baris ketiga dan bisa nyelonjorin kaki sampai ke sini. Terus untuk mengakses jok baris ketiga gimana? Bisa untuk mengakses baris ketiga, yang pertama kita di bagian ini. Nah, ini ada sebuah cangkolan ya. Ini ada sebuah cangkolan. Ini nanti ditarik. Nah, seperti ini. Ini nanti mekanismenya seperti ini dan mudah sekali. Oke pemirsa, kita geser ke bagian sisi kanan dari Mazda Premasi ini. Baik, untuk Mazda Premasi secara tampilan baik dari sisi kiri maupun kanan saya kira tidak ada perbedaannya. Akan tapi pada poin ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang bodinya. Untuk bodinya bisa pemirsa dengar. Untuk bodinya masih kaleng, jadi bisa dibilang mobilnya masih utuh, masih kaleng jeleng seperti itu. Dan untuk warnanya silver kombinasi dengan warna hitam, saya kira warnanya cukup cakep ya, apabila perpaduan warnanya cerah dan gelap. Oke pemirsa, kita pindah ke bagian yang paling menarik dari mobil ini, interiornya. Kita mulai dari door trim kiri depan. Baik, untuk door trim kiri depan bisa pemirsa lihat di sini ada lapisan kulitnya ya, sedikit empuk di sini. Kemudian handle-nya dia sudah dilapis chrome. Di sini ada saklar power window dan ada handle di sini. Dan di bagian bawah ada door pocket yang enggak luas-luas banget dan juga sudah ada speaker di bagian pintunya. Desainnya cakep. Kemudian kita pindah ke dashboard kiri depan. Di sini terpampang dengan jelas ada tulisan SRS airbag. Artinya mobil ini sudah memiliki fitur keamanan double airbag. Dan di bagian bawahnya sini ada kayak list ya, dia beda coraknya supaya tambah cakep. Dan di sini ada kisi AC ya. Untuk sirip-siripnya juga masih utuh. Kemudian di bagian bawahnya ada laci penyimpanan yang menurut saya cukup besar ya, dalam loh ini untuk laci penyimpanannya.
Kemudian kita pindah ke bagian dashboard tengah. Nah, dashboard tengah ini dia ada 2 kisi AC di tengah, kemudian tombol hazard di tengah sehingga mudah diraih. Di bagian sini ada laci penyimpanan kecil ya, ada head unit single DIN, dan di sini adalah kontrol pengaturan AC. Untuk AC pengaturannya juga sudah lengkap, ada defogger, ada termostat, ada fan, ada luar saluran pengatur untuk output AC-nya. Kemudian untuk modelnya putar-putaran, di sini ada asbak, ada power output supply, dan ini sampai bawah ini ada cup holder. Di sini ada cup holder. Kalau pengen dibikin cup holder, kalau misalnya baru nggak butuh cup holder, bisa didorong sehingga rapi ya. Dan paling bawah sini ada laci yang menurut saya cukup besar. Dan untuk bagian tengah ini nggak ada konsolnya, sehingga kita mau pindah ke kanan dan ke kiri ini mudah. Dan handbrake-nya di mana? Untuk handbrake-nya dia modelnya injak di bagian bawah sana. Jadi ini adalah mobil matic yang pakai 3 pedal, tapi pedal yang ketiga bukan digunakan sebagai kopling tapi sebagai handbrake, parking brake maksud kami ya. Kemudian ini yang menarik ya, untuk bahan jok. Untuk bahan jok Mazda Premacy ini dia sudah kulit, jadi mewah sekali. Nah, untuk model headrestnya dia juga yang modelnya bolong tengah, bisa diperlihatkan. Nah, itu sampai ke belakang bahannya kulit. Kemudian yang tidak kalah menarik, kita akan membahas apa-apa saja yang ada di atas. Nah, di bagian depan ini ada sun visor yang sampai tengah ya, besar banget sun visornya. Dan di sini ada spion tengah yang sudah dilengkapi dengan day and night view. Kemudian di bagian sini ada lampu plafon yang masih orisinil dan masih berfungsi. Dan ini juga menarik ya, sebuah Mazda Premacy ini dia dilengkapi dengan sunroof, bisa diperlihatkan. Dan untuk sunroofnya dia lumayan besar. Dan untuk sunroofnya sendiri ini masih berfungsi ya, pemirsa, bisa dibuka ataupun ditutup. Nah, seperti itu. Ini jarang banget ya mobil-mobil seperti ini, mobil-mobil yang jarang di pasaran, tapi ternyata kalau kita perhatikan lebih dalam, fiturnya melimpah dan sangat menarik. Baik pemirsa, kita geser ke driver seat atau kursi pengemudi. Kita mulai dari door trimnya. Untuk door trim secara desain tidak ada perbedaan dari door trim yang kiri. Akan tetapi di sini ada beberapa fitur yang tidak ada. Yang pertama, di bagian paling depan ini adalah tombol retract untuk spionnya. Jadi spionnya bisa nekuk sendiri ya. Di sini kemudian bagian bawahnya sini ada saklar untuk electric mirror. Dan di belakang sini tentu saja ada tombol power window pusat untuk mengatur keempat jendela. Dan untuk dashboard kanan depan dia di sini cuman ada lubang AC, dan di bagian sini ada kayak tempat naruh koin ya ini. Dan juga di bagian sini ada penyimpanan. Di sebelahnya box sekring ya. Kemudian untuk setir dia palang 4, sudah dilengkapi dengan airbag. Dan untuk speedometer ya, instrumen cluster dia juga udah lengkap. Kemudian untuk shifter dia di sini ya, tongkat persneling dia ada di sini. Menarik. Dan setirnya dia udah adjustable, udah bisa diatur naik turun ya, tilt udah bisa diatur, tapi belum bisa teleskopik. Baik, untuk satu lagi yang terlewat, joknya dia udah lumbar support ya di sini. Ini buat naik turunin jok. Oke pemirsa, kita geser ke bagian terakhir dari unit. Ini adalah ruang mesin ya. Kita mulai dari kap mesin terlebih dahulu. Untuk kondisi kap mesin ya, bisa pemirsa lihat ini lipetannya masih utuh ya. Lipetan-lipetan pabrik di sini masih utuh, dari kanan, kiri sampai ke depan secara keseluruhan dia masih utuh. Kemudian untuk apron di bagian bawah sini juga masih utuh. Ya bisa pemirsa lihat.
Dan untuk ruang mesin ini sudah kita salon ya, sudah kita salon dan sudah kita bersihkan untuk ruang mesinnya sehingga terlihat jauh lebih bersih tanpa oli. Dan untuk mesinnya dia 1800 cc, transmisinya otomatis, penggerak roda depan. Oke pemirsa, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait review singkat dari Mazda Premasi kami ini. Dan buat pemirsa yang ingin nanyain harga unit ini, ada di stok kami Mazda Premasi tahun 2002 transmisi otomatis, kita jual di harga Rp72.900.000. Sekali lagi, Mazda Premasi tahun 2002 transmisi otomatis kita buka harga di Rp72.900.000. Bagi pemirsa yang ingin stay tune, ingin update status ya, ingin nanyain ini unit masih ready atau sudah sold, bisa dicek di website kami di www.maestromobiljogja.com. Di dalam website sudah ada stok kami dan selalu update untuk website kami. Di sana juga sudah ada simulasi untuk pembiayaan kredit dan juga ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi untuk nanya-nanya seputar unit. Oke pemirsa, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.